Halo semuanya, kita akan melanjutkan untuk pembuatan video tutorial untuk cara pembuatan purchase order atau PO ke supplier. Jadi klik transaksi, kemudian pilih PO dan data ubah. Kita fungsikan yang ini ya, yang purchase order. Kalau untuk auto PO bisa sih kita gunakan, tapi saat ini kita lebih cenderung menggunakan yang purchase order. Yang ini kemudian akan tampil seperti ini tampilannya. Tampilan dari form PO adalah seperti ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan, yaitu PO berdasarkan min-max dan PO dengan menggunakan penjualan. Oke, kita pilih aja suppliernya. Untuk cari supplier bisa menggunakan tekan F3. Pilih misalkan kita coba order Aqua ya. Permai, namanya suppliernya Indah Permai. Nah, ini kemudian kita bikin PO-nya menggunakan PO min-max. Nah, PO min-max ini sumbernya adalah jika barang itu sudah berisi min-max dia, baru bisa digunakan untuk membuat PO min-max seperti ini. Jadi untuk min-max ini bisa diproses secara otomatis di laporan stok. Ini dia proses min-max. Tapi syaratnya harus ada data penjualan gitu. Minimal ya 3 bulan lah. Artinya program ini di minimal 3 bulan dipakai, udah ada data penjualan. Bisa kita menggunakan min-max gitu. Kita bisa memproses min-max seperti itu. Nah, kalau misalkan oke, anggap aja ini sudah berjalan ya. Entah berjalan, misalkan anggap sudah berjalan setahun, kita sudah proses min-max. Jadi kita sekarang membuat PO seperti itu. Nah, PO berdasarkan min-max ini tinggal klik ini aja. Nah, secara otomatis sudah dibuatkan PO oleh program. Jadi PO ini program bantu untuk membuat orderan ke supplier biar kita nggak sembarang ngorder apa item barang yang harus kita order, kemudian jumlahnya berapa kayak gitu. Karena min-max ini sudah melalui proses histori penjualan kayak gitu. Jadi penjualan selama sekian bulan, kemudian dicari lakunya per harinya berapa, kemudian eh, periode ordernya kapan, misalkan setiap 14 hari, setiap 2 minggu kita ngorder. Jadi rata-rata per hari dikalikan dengan 14 hari, kemudian ditambah dengan lead time seperti ini. Nah, F5 ke sini dia nguncinya gitu. Jadi dicari rata-rata penjualan per hari, kemudian dicari 14 harinya berapa, kemudian ditambahin lagi 7 harinya kayak gitu. Karena lagi 7 hari perkiraan kita nunggu barangnya itu sampai datang. Nah, ditemukan orderannya seperti ini gitu. Jadi minimal ini item barangnya ini masih bisa kita rubah-rubah. Tekan klik biru aja atau klik salah satu item sampai ngeblok biru kayak gini, tekan enter, kita bisa ngerubah orderannya. Misalkan 20 kayak gitu. Ini aqua galonnya kita ordernya itu misalkan 20 juga galonnya. Oh, ini galon dan aqua, kebetulan ini sebenarnya salah satunya bisa dihapus ini. Kalau mau ngapus tekan delete aja. Gitu, mau dihapus nomor 1 delete. Atau item yang dicontreng boleh juga. Nanti yang di sini dicontreng tekan escape gitu misalkan, lalu tekan delete. Oke, nomor 1 boleh aja. Delete. Yes, hilang dah yang nomor 1. Yang lainnya itu bisa kita rubah juga. Ini kita sesuaikan dengan isi dusnya. Kan dusnya itu 24. Jadi kita order 480. Gitu. Ini kita ordernya
isinya 12, berarti enter 72. 6 dus ini kita ordernya enter 480. Aqua ini kita order 48 aja. 480 ini oke. Satu dosnya itu isi 24 10 dos berarti. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada warna merah dan biru dan juga tidak berwarna, ini membedakan item fast moving dan item yang pergerakannya menengah dan juga yang nggak terlalu fast moving lah gitu. Jadi yang merah ini yang fast moving, kemudian yang biru ini yang kelasnya menengah, kemudian yang tidak berwarna itu yang paling slow moving lah pergerakannya, seperti itu. Kemudian ini tinggal klik simpan. Data akan disimpan, yes. Dibuat parsial, no. Nah, tampilannya seperti ini untuk PO-nya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk cara pembuatan PO menggunakan PO penjualan. Oke, klik PO penjualan. Oke, suppliernya kita tetepin aja ya, Indah Permai, biar bedanya nanti di mana kita ketahui. Nah, di sini ada dua yang bisa kita klik, berdasarkan periode kunjungan atau berdasarkan periode tanggalnya gitu. Kalau misalkan kita berdasarkan periode penjualan, kalau klik kita satu kali kunjungan, ini lihat ada perubahan di tanggal di bawahnya ya. Oke, sekarang kan tanggalnya 16 Mei. Jadi dihitung dari kemarin. Jadi satu kali kunjungannya itu TOD ya, 14 hari. Nah, ini akan berkurang 14 hari. Jadi ditarik mundur histori penjualannya gitu dari kemarin. Itu yang dipakai acuan untuk ngitung berapa kebutuhannya nanti gitu. Kalau dua kali kunjungan berarti selama 28 hari ditarik mundur sebagai acuan untuk ngitung berapa nanti kebutuhan hariannya gitu. Oke, anggap kita 4 kali kunjungan, berarti 4 kali 14 itu 56 ya. Jadi 56 hari sejak kemarin itu ditarik berapa sih rata-rata penjualannya gitu. Kemudian dicari kebutuhannya untuk 14 hari. Kita klik aja langsung get PO. Nah, kan langsung dibuatkan seperti ini PO-nya. Kemudian kalau kita menggunakan yang berdasarkan periode, jadi bisa kita gunakan misalkan untuk membuat PO untuk momen tertentu. Anggap misalkan nih bulan depan mau ada hari raya Idul Fitri atau hari raya Galungan. Kita cari Galungan tahun lalu atau Idul Fitri tahun lalu itu tanggal berapa ya? Oh, bulan Oktober gitu misalkan. Bisa kita menggunakan acuan 1 bulan sebelumnya sampai dengan akhir Oktober, seperti itu. Jadi kita cari hari-hari raya momen gitu. Nah, anggaplah seperti ini. Kemudian kita cari untuk kebutuhan berapa lama. Untuk kebutuhannya 1 bulan gitu. Ya, untuk kebutuhan 30 hari berarti ini. Kemudian kita langsung bisa get PO. Nah, akan dibuatkan nilai PO berdasarkan penjualan selama 2 bulan itu. Penjualan selama 2 bulan itu, kemudian dicari rata-ratanya berapa per harinya, kemudian dikali 30 hari untuk kebutuhan 30 hari plus ditambahin buffernya itu 50%. Nah, dibuatkan orderan seperti ini. Sama seperti PO minmak, kita bisa rubah juga ini, kita jadikan misalkan cari atas, enter 240, ini enter 480, ini misalkan 1480, ini misalkan enter 20. Nah, di sini kalau mau kita nambah, tinggal klik di sini aja ya. Sama kayak di PO minmak juga sama, bisa kita tambahin. Kode itemnya bisa kita scan, bisa kita cari berdasarkan nama gitu. Tekan F5. Apa aqua yang belum, kalau misalkan mau kembali escape. Aqua yang belum didapat, misalkan aqua yang 750 gitu misalkan. Klik sini, tekan F5.
ketik saja Aqua apa yang Aqua yang 750 mau kita tambahin orderannya. Tetap order, yes. Berapa orderannya? Misalkan 48 atau 1 dus. Order melebihi maksimum nggak masalah karena kita mau ngorder gitu. Jadi itu untuk kita nambahin, tekan F5 lagi kalau mau cari tambahannya Aqua apa lagi yang mau kita tambahin. Aqua gelas 240. Oke, berapa kan kita mau ordernya misalkan misalkan 10 dus 240 boleh lah. Nah, seperti itu. Untuk tambahannya sama aja, kita tinggal klik simpan. Data akan disimpan, yes. Data mau disimpan secara parsial. Nah, ini pokoknya pilih aja no ya. Kalau pilih yes, nanti misalkan dia hubungannya ke sini. Sorry, pilih no aja. Ini dia PO-nya ya. Tadi kalau yang penjelasannya parsial kayak gini dia di master supplier. Count F5 per my. Nah, jadi kalau misalkan apakah PO mau disimpan parsial? Kalau dipilih yes, nanti jumlah item di dalam satu lembar PO-nya itu 9 gitu. Kalau misalkan ini jumlah PO-nya di satu lembar kertas ada 5. Kalau ini disimpan, jadi saat nyimpan PO itu kalau disimpan secara parsial pilih yes. Jadi satu lembar kertas itu nanti hanya ada 5 item aja gitu. Kalau misalkan jumlah item yang kita order adalah 36, jadi per lembar itu nanti ada 5 item, 5 item, 5 item sampai dengan, jadi kalau jumlah itemnya 36 yang mendekat berarti ada 7 lembar jadinya gitu. Sorry, ada 8 lembar karena satu lembar isinya satu item. 7 kali 5 kan 35, sedangkan item yang kita order 36 gitu. Seperti itu penjelasan untuk yang disimpan parsial ya. Jadi ini untuk PO-nya, penjelasan parsialnya juga seperti itu. Dan untuk tutorial PO demikian dari saya. Terima kasih.